Dan kami akan lanjutkan pada sesi berikutnya, special lecture yang berikutnya. Special lecture kedua mengenai dan mewaspadai Mpox, tantangan baru pada program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Kurnia Fitri Jamil, MK spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropi dan infeksi. Kepada Profesor dipersilakan. Baik Mas Jaka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore Bapak Ibu peserta sekalian yang masih cukup kuat kesabarannya sampai mengikuti sesi hampir detik-detik terakhir. Setelah dibicarakan secara luas tentang bagaimana HIV, baik itu perawatan, dukungan, pengobatan dan pencegahannya, tentu tidak kalah menariknya juga kita akan membahas mengenal dan mewaspadai Mpox, suatu tantangan baru pada program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Sudah hadir bersama kita di special lecture 2 ini. Waktu yang diberikan oleh panitia 20 menit, namun bila nanti waktu masih ada sisa, di special lecture ini kita akan ada mungkin 1 atau 2 penanya. Mudah-mudahan masih ada sisa waktu nanti ya, Dr. Hani. Yang akan disampaikan oleh Dr. Hani Nilasari, seorang spesialis kulit dan kelamin konsultan. Tampak di layar adalah CV beliau. Adalah seorang pakar di bidang kulit kelamin dan saat ini juga bekerja di institusi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Waktu 20 menit, Dr. Hani, kami persilakan. Terima kasih Prof. Kurnia, izin saya naik di atas Prof. Silakan Dok. Pada siang hari ini terima kasih atas undangannya dan juga rasanya kita tidak marem atau tidak puas kalau misalnya kita tidak bicara terkait dengan virus baru yang beberapa tahun ini dalam 2 tahun terakhir ini cukup menghebohkan dan ini adalah suatu kondisi Mpox. Dan ini juga merupakan tantangan baru pada penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Silakan. Seperti kita tahu bahwa monkeypox atau dalam hal ini adalah cacar monyet dan selanjutnya kita akan bicara terkait dengan Mpox di November 2022 diubah namanya menjadi Mpox dan ini adalah merupakan penyakit zoonosis disebabkan oleh virus monkeypox atau MPXV. Dan ini adalah satu genus dengan variola. Manifestasinya dikatakan lebih ringan dan kemudian angka penularan yang lebih rendah juga mortalitasnya juga lebih rendah. Tetapi kita harus paham bahwa pada kondisi yang imunokompromis termasuk kondisi HIV dan kemudian dalam stadium lanjut dan belum mendapatkan obat-obatan tentunya beresiko besar untuk mendapatkan Mpox dengan kondisi yang berat dan juga bisa berdampak atau berkomplikasi kematian. Slide. Ini adalah filogeninya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang terdahulu kita tahu ini virusnya ada di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Dan clade 1 ini lebih virulen karena memiliki gen yang mengkode protein penghambat sistem komplement. Tetapi pada saat ini wabah global di tahun 2022-2023 ini disebabkan oleh strain yang berbeda yang dikaitkan dengan mutasi akibat protein ApoB3 manusia. Lanjut. Secara epidemiologi, lanjut. Pada tahun 1958 temuan kasus Mpox yang pertama, wabah penyakit mirip cacar yang menyerang koloni monyet yang dipelihara, pada saat itu monyet dipelihara untuk penelitian. Dan kemudian di tahun 1970 kasus pertama dilaporkan pada manusia yang tercatat di Republik Demokratik Kongo. Dan 1971 dan 2021 wabahnya sporadis di Afrika Barat dan Tengah. Dan kemudian saat ini di tahun 2022 hingga saat ini menjadi wabah global dan sudah ditetapkan suatu public health emergency of internal concern sejak Juli 2022. Lanjut.
beberapa ahli menyebutkan bahwa peningkatan kasus ini dipengaruhi oleh penurunan angka vaksinasi. Vaksinasi apa? Yaitu vaksinasi smallpox yang telah dieradikasi smallpox ini di tahun 1980-an. Dan berdasarkan WHO bahwa angka vaksinasi ini adalah 30%, di mana 40 tahun yang lalu angka tersebut mencapai 80%. Dan juga wabah ini terjadi karena peningkatan travel dan trade serta peningkatan jumlah populasi manusia yang meningkatkan risiko kontak manusia dengan binatang tempat reservoir virus. Tetapi penyebab pasti munculnya virus ini kembali dan kemudian bermutasi, ini yang harus dalam penelitian lebih lanjut. Ini adalah confirm case, sampai di November ada 92.000 total kasus. Dan 1.906 kasus ini ditemukan di negara yang memiliki riwayat mpox sebelumnya, tetapi 88.600 itu ditemukan di negara yang tidak memiliki riwayat mpox, termasuk Indonesia. Lanjut. Ya, ini adalah update kasus mpox di Indonesia per 27 November 2023. Dari 58 yang terkonfirmasi, ternyata 43 kasusnya ada di DKI Jakarta. Kemudian 6 kasus terkonfirmasi di Banten, 6 kasus terkonfirmasi di Jawa Barat, 2 di Jawa Timur, dan 1 di Kepulauan Riau. Dan terlaporkan bahwa yang meninggal adalah 1 orang. Ini adalah gambaran gejala klinis di tahun 2022 sampai 2023 ini, bahwa ruam menjadi hal utama. Jadi adanya manifestasi di kulit itu menempatkan 70% dari gejala yang tercatat. Dan kemudian terdapat limfadenopati serta disertai demam. Artralgia, kemudian perdarahan rektum, ini juga tercatat dari sejumlah pasien yang terkonfirmasi, yaitu sekitar 4.000-an pasien. Ini adalah gambaran komorbid pasien di Indonesia. Kita tahu bahwa yang paling tinggi adalah kasus dengan HIV, kemudian kasus juga tercatat dengan sifilis, dan kemudian beberapa dengan hipertensi, herpes, dan tuberkulosis. Karena jumlah pasiennya sangat sedikit, dilakukan pendataan sedetail mungkin dan kemudian kami dicatat apa-apa saja yang menjadi komorbid dari pasien tersebut. Lanjut. Inilah gambaran orientasi seksual pasien yang ada di Jakarta, tetapi hampir semua melaporkan bahwa kasusnya adalah kasus lelaki yang melakukan kontak seksual dengan laki-laki atau kita sebut LSL, kemudian 2 mengaku heteroseksual, yang 2 lainnya tidak diketahui dan lainnya. Artinya ini tidak teridentifikasi bagaimana cara orientasi seksual dari pasiennya. Lanjut. Penyebab kematian di dunia, angka kematiannya sebetulnya kecil, yaitu 0,1% pada wabah 2022, dan ini jauh lebih rendah dari wabah-wabah sebelumnya. Dan shock sepsis merupakan penyebab kematian yang utama. Ini adalah patogenesisnya. Jadi ini sebetulnya mekanisme penularannya adalah reservoirnya berupa binatang, yaitu bisa tupai, tikus, ataupun monyet, ya. Dan kemudian karena adanya perdagangan dan peliharaan eksotik, sehingga tupai ini bisa masuk ke dalam komunitas, baik itu komunitas pedesaan maupun komunitas yang global. Dan kemudian terjadi penularan dari manusia ke manusia. Dan karena tadi ada trade yang banyak dan kemudian mobilisasi yang banyak, sehingga bisa meningkat penularan dari manusia ke manusia. Ini adalah replikasi di dalam tubuh virusnya. Jadi dari saluran nafas kita tahu bahwa virus akan ditangkap oleh sel dendritik, kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah limfe, kemudian akan keluar kembali dan sebagai virus yang bisa menginfeksi orang lain. Lanjut. Ini adalah manifestasi klinisnya. Kita tahu tadi disampaikan bahwa nyeri kepala, kemudian demam, kemudian adanya rasa tidak nyaman di tenggorokan, dan limfadenopati merupakan salah satu dari gejala sistemik yang ada. Masa inkubasinya bisa 6 hingga 13 hari, dan kemudian gejalanya mirip dengan gejala cacar air pada manusia. Tetapi kalau cacar air pada manusia, terutama pada orang-orang yang memang belum pernah terinfeksi virus cacar air, tentunya manifestasinya bisa di seluruh badan, ya, termasuk wajah, ya.
Perbedaan utamanya adalah ditemukannya pembengkakan atau pembengkakan kelenjar getah bening pada kasus-kasus Mpox. Lanjut. Ini adalah perjalanan lesi kulit, bahwa tadi disampaikan 70% dari pasien itu mengalami lesi kulit dan dimulai dengan ruam kemerahan, kemudian dia akan berkembang menjadi kropeng dan kemudian dia jadi yang kita sebut krusta ya, krusta atau kropeng ya. Dalam waktu kira-kira 7 hingga 14 hari dan kropeng atau gejala ruam kulit ini disertai rasa nyeri atau gatal dan kemudian juga makin besar dan kemudian rasa nyerinya lebih dominan. Lanjut. Ini manifestasi di mukosa. Jadi ada beberapa yang bermanifestasi di mukosa. Misalnya mukosa lidah, kemudian ada di sekitar mulut dan kemudian kalau misalnya seorang pasien mengalami nyeri menelan, ini harus juga dilakukan pemeriksaan di area tonsilnya. Lanjut. Ini adalah lesi di regiogenitalia. Jadi pertama-tama pasien pertama yang kami tangani ini lesinya hanya satu, itu hanya lesi seperti jerawat di area wajah dan kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan secara teliti ternyata di area genitalnya juga ada lesi yang sama dengan lesi yang ada di wajahnya tersebut. Jadi lesinya hampir-hampir mirip seperti jerawat. Lanjut. Kemudian kita juga harus memperhatikan atau menanyakan kepada pasien apakah ada kelainan di regio perianus ya. Jadi karena seluruh pasien ini teridentifikasi melakukan kontak seksual secara anal, maka kita lakukan pemeriksaan di anusnya dan kemudian ada lesi yang sama di sekitar anus dan ini menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat sehingga pasien umumnya mengeluhnya nyeri. Pasien tidak melihat adanya lesi, tetapi pasien mengeluhkan adanya nyeri di sekitar perianusnya. Lanjut. Kemudian ada pertanyaan apakah Mpox ini termasuk infeksi menular seksual? Karena dari berbagai macam gambaran klasik dari Mpox dan kemudian kita kaitkan dengan manifestasi yang ada secara epidemiologi pada saat Mpox ini ada lagi di tahun 2022. Sebagian besar yang terkena adalah usia reproduksi 31 hingga 40 tahun dan tercatat adalah populasi LSL atau lelaki yang melakukan kontak seksual dengan laki-laki. Dan kemudian berganti-ganti pasangan, kemudian juga teridentifikasi bahwa para LSL ini tidak melakukan kontak seksual yang aman, artinya tidak melakukan kondom pada saat melakukan kontak seksual yang beresiko tersebut. Dan kontak seksualnya bisa melalui anus, kemudian juga bisa melalui mulut atau oral. Lanjut. Ini adalah wabah saat ini, seharusnya yang tercatat adalah kondisi lesi kulitnya atau ruam kulitnya adalah regional dengan jumlah lesi yang lebih sedikit dan sebagian besar kurang dari 20 lesi. Polimorfik artinya bisa ditemukan dalam kondisi yang hanya kemerahan saja, kemudian ada bintil sampai ke ropeng ya. Dan kemudian predileksi atau lokasinya ada di kelamin, kemudian di ekstremitas termasuk telapak tangan dan telapak kaki, kemudian perianus, batang tubuh dan wajah. Lanjut. Ini adalah kondisi pada wabah saat ini, tercatat 84,3% itu adalah populasi LSL dan 6,5% saja yang teridentifikasi sebagai biseksual. Dari studi 19 negara dengan 328 Mpox, ternyata 90%-nya adalah ODIF dengan CD4 yang kurang dari 350 sel per mililiter, artinya masih cukup baik, tetapi 28 diantaranya ini memerlukan rawat inap dan 91% ini tercatat 96%-nya adalah populasi laki-laki. Dan 27 pasien tercatat meninggal dan semua pasien yang meninggal memiliki kadar CD4 yang kurang dari 200. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua sehingga pasien-pasien kita bisa tercegah dari kematian akibat komplikasi Mpox.
Ini adalah HIV di Indonesia per Desember 2022. Rasanya sejak kemarin sampai hari ini sudah banyak didiskusikan bahwa ODIF yang sedang dalam pengobatan dan virusnya tersupresi ada sekitar 33.538, sedangkan ODIF yang mengetahui status dan sedang mendapatkan obat ARV ada 179 ribuan. Ya. Jadi cukup banyak PR kita bersama untuk menangani atau melakukan tata laksana secara detail untuk pasien-pasien kita. Lanjut. Ini untuk HIV dan Mpox, ini berbeda dengan penyakit yang endemik, terutama berpusat pada laki-laki cisgender yang berhubungan seks dengan laki-laki, dan pasien Mpox dengan HIV ternyata tingkat rawat inapnya lebih tinggi dengan gejala klinis yang lebih buruk dan komplikasinya kadang-kadang buruk dan prognosisnya agak turun pada pasien dengan viral load yang belum tersupresi atau CD4-nya kurang dari 350 sel per mililiter. Ya. Ini adalah pada ODIF ya, lebih sering ditemukan gejala pada rektum yang meliputi nyeri rektum, kemudian ada rasa tidak nyaman atau tenesmus, perdarahan, kemudian fesesnya berdarah dan proktitis. Terdapat paparan yang sama antara HIV dan Mpox, yaitu prevalensi gejala rektum yang lebih tinggi pada ODIF dan Mpox. Lanjut. Semakin berat kadar CD4, tentunya semakin berat komplikasi yang muncul dan akan semakin buruk prognosisnya. Ya, ini adalah manifestasi klinis Mpox pada pasien HIV. Ada yang berupa luka di punggungnya, kemudian ada luka yang banyak di area punggung tangannya. Ya, ini manifestasinya lebih berat, tidak sesuai dengan teori kita tadi bahwa teori kita adalah manifestasi kulitnya lebih ringan. Tetapi lihat pada kondisi-kondisi dengan pasien dengan HIV, kondisi lesi kulit Mpox-nya lebih berat sekali. Lanjut. Ini adalah kasus di Indonesia, ada 2 kasus yang cukup berat, lesi kulitnya luas di berbagai lokasi tubuh dengan keterlibatan mukosa, mukosanya pun ada mukosa mulut, mukosa mata, dan mukosa anus, dan komorbidnya ada banyak sekali, ada TB paru dan hepatitis B kronik, dan kemudian ada komplikasi ileus obstruktif dan struktur ani. Lanjut. Ini kasus yang berikutnya adalah lesi Mpox pada pasien HIV, ini ada di Indonesia dan kalau kita lihat meskipun tidak ada di sekitar mata tetapi lihat di sekitar bibir sudah ada dan kemudian di sekitar mukosa hidung dan pasien sudah dirawat sampai di hari ke-16, ternyata CD4-nya memang hanya 16 dan kemudian manifestasi kulitnya masih belum membaik. Karena tentunya sampai saat ini tidak ada obat spesifik untuk lesi kulitnya dan kemudian juga antivirus masih dalam kondisi yang belum memadai. Lanjut. Ini adalah komplikasi yang tadi disampaikan juga. Lanjut. Komplikasinya bisa infeksi sekunder bakteri, jadi kalau misalnya ada manifestasi di kulit tentunya kita harus waspada apalagi pada populasi yang resiko tinggi untuk mendapatkan komplikasi misalnya pada pasien yang imunokompromis ya. Kemudian lesi di mata ini bisa blefarokonjungtivitis dan kemudian keratitis tetapi bisa berakhir dengan jaringan parut dan ini beresiko kebutaan. Lanjut. Ini untuk area di sekitar kelamin, jadi bukan hanya kulitnya saja yang terinfeksi tetapi karena adanya pembengkakan dan inflamasi yang cukup berat sehingga bisa terjadi bengkak yang sangat berat. Dan kemudian neurologi meskipun komplikasinya jarang terjadi tetapi ada 3 kasus ensefalitis di dunia yang terlaporkan dengan mortalitas yang 100%. Lanjut. Ini adalah tata laksana. Tata laksananya tentunya bersifat suportif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada tata laksana khusus yang spesifik untuk lesi kulit ya. Kalau kita lihat tadi lesi kulitnya besar-besar seperti itu, kita hanya bisa menunggu dan kemudian kalau misalnya memang ada manifestasi sekunder infeksi baru kita obati manifestasi infeksinya ya. Tetapi dari 50 sekian pasien yang ada di Indonesia, manifestasinya sebagian besar atau 80% adalah masih baik, manifestasi kulitnya dan manifestasi sistemiknya juga tidak terlalu berat sehingga pasien bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan hati-hati kalau misalnya merawat atau punya pasien dengan HIV itu kita lihat CD4-nya kalau misalnya memang lesinya sangat luas dan kemudian gejala sistemiknya sangat berat, mungkin itu harus menjadi indikasi untuk rawat inap. Lanjut.
Ini adalah manajemen suportif, lanjut. Ya. Ya, ini antivirus ya. Pasien dengan klinis berat tentunya memerlukan antivirus, dan pasien yang beresiko tinggi mengalami klinis yang berat, ya ini pasien HIV termasuk anak dan remaja dengan faktor resiko yang mpox berat, atau pasien dengan suatu kondisi alergi yang cukup luas, misalnya autoimmune disease yang ada di kulit ya, atau dermatitis atopik yang luas ya, infeksi-infeksi yang luas, psoriasis, pasien hamil atau menyusui, dan kemudian pasien anak-anak, juga pasien dengan satu atau lebih komplikasinya. Lanjut, ini adalah antivirus yang tersedia. Yang first line-nya adalah tecovirimat, ya bisa diakses per oral ataupun intravena, dan kemudian second line-nya adalah cidofovir. Tetapi keduanya memang belum belum banyak diperoleh ya. Begitu juga di Indonesia. Lanjut. Ya, lanjut. Ini kuncinya adalah memulai atau melanjutkan ARV dalam pengobatan ODIF dengan mpox tanpa melihat CD4-nya, dan pada ODIF yang baru terdiagnosis HIV saat mpox tanpa gejala infeksi oportunistik lain, harus dimulai segera ARV dalam 7 hari. Dan kalau misalnya ada gejala infeksi oportunistik, misalnya TB, dimulai ARV dalam 2 minggu sejak OAT, kecuali meningitis TB, dan kemudian pada meningitis Cryptococcus ARV baru diberikan 1 bulan atau 6 minggu setelah memulai OAT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Dr. Hani langsung berada di panggung. Waktu kita masih ada 5 menit, kami mengundang 1 orang mungkin yang ingin bertanya, silakan. Karena mpox ini juga merupakan suatu masalah baru. Ada, silakan. Silakan dokter atau Bapak Ibu, ya. Selamat sore Dokter Nia, saya John dari PPH. Saya mau menanyakan dok, setelah melakukan diagnosis bahwa pasien yang terkontaminasi dengan mpox tadi, kemudian setelah dilakukan pengobatan, itu kira-kira berapa lama proses pemulihannya? Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemulihan si klien sehingga dia bisa sembuh total, dan apa ciri-ciri si klien ketika sudah dinyatakan bahwa dia sudah sembuh total dari mpox. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelas ya Dokter Hani ya. Silakan Dokter Hani. Terima kasih. Ya, jadi pada saat kita melakukan tata laksana mpox, tentunya tadi disampaikan bahwa tidak hanya ada lesi kulitnya, dok. Jadi kita biasanya berkolaborasi. Kalau misalnya memang manifestasi klinis atau gejala sistemiknya itu berat, kita terkait atau mengundang teman-teman sejawat dari yang lain. Misalnya pasiennya anak, ya kita bekerja sama dengan dokter anak, terutama untuk infeksi tropiknya, dan kemudian juga begitu juga kalau misalnya pasiennya HIV dan juga pasiennya ada gejala sistemik yang lain, kita biasanya bekerja sama atau berkolaborasi dengan dokter SPPD. Jadi yang dilihat bukan hanya lesi kulitnya saja, tetapi gejala sistemik lainnya juga. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa kalau misalnya memang ada gejala klinis yang berat dan kemudian ada potensi untuk terjadinya suatu komplikasi, tentunya kita harus lebih dini melakukan tata laksana. Terkait dengan lesi kulitnya sendiri, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada suatu tata laksana atau pengobatan yang spesifik ya dok ya. Jadi tidak ada antivirus, jadi tidak ada gunanya kalau kita gunakan antivirus dalam bentuk krim gitu yang kita oleskan pada lesinya. Tetapi kita hanya bersifat menunggu dan suportif. Artinya kalau misalnya pasien demam, kita akan berikan obat demam, dan kemudian kalau misalnya ada gejala-gejala sistemik atau komplikasi yang teridentifikasi, tentunya kita berikan antibiotik atau obat-obat lainnya. Dan kemudian
kalau misalnya kriteria sembuh tadi ya disampaikan, kriteria sembuh itu dilihat dari gejala sistemik dan kemudian juga dari gejala kulitnya. Kalau misalnya kulitnya sudah mengeropeng semua, artinya sudah dalam bentuk krustasi dan krustanya sudah lepas dan kemudian menimbulkan bekas, nah itu bisa kita sampaikan bahwa itu sudah masuk dalam kriteria sembuh. Dan pasien dinasehati untuk tetap menjaga kulitnya menjadi lebih bersih dan kemudian juga menghindari kondisi-kondisi yang bisa membuat kulitnya menjadi sekunder infeksi. Mungkin itu Dok yang bisa saya sampaikan. Iya, saya rasa cukup jelas yang disampaikan Dr. Hani, karena juga kesembuhan dari Mpox ini tidak ada suatu pemeriksaan laboratorium lagi yang menyatakan sembuh. Jadi secara klinis saja ya Dr. Hani ya. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, kami merasakan bahwa penting sekali tentang Mpox ini tadi sudah disampaikan dengan sangat lengkap dan sangat kompleks terkait dengan 64% LSL yang menderita bisa tertular Mpox ini, kemudian sisanya adalah yang biseksual dan CD4 juga merupakan hal sangat penting. Sampai tadi dilaporkan sebuah kasus di Indonesia yang CD4-nya adalah 16, jadi sangat rendah. Dan viral load-nya masih terdeteksi, belum tersupresi, dan ini memerlukan suatu perhatian khusus agar tidak terjadi kondisi yang buruk, dan komorbid juga menjadi perhatian karena menentukan rawat inap atau tidak dan rawat jalan atau isolasi mandiri. Oleh karena itu saya rasa untuk membahas Mpox ini tidak cukup waktu saat seperti ini, kita perlu membutuhkan mungkin suatu workshop atau pelatihan untuk membahas Mpox ini pada kaitannya dengan HIV secara kompleks untuk membahas klinis, transmisi, diagnostik, tata laksana dan pencegahannya. Kita beri aplaus buat Dr. Hani yang telah memberikan ilmunya yang sangat berharga. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan, saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.